Indonesia mendekati kiamat PNS, 500.000 jabatan diganti robot. Tanda-tanda kiamat pegawai negeri sipil semakin nyata. Salah satu tanda-tanda kiamat PNS adalah pengurangan jumlah PNS setiap tahun. Pemerintah sengaja membiarkan kiamat PNS karena pada saat pensiun, mereka dianggap sebagai beban negara. Negara harus mengeluarkan anggaran puluhan triliun rupiah untuk menggaji pensiunan PNS setiap tahun. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah harus membayar gaji pensiunan PNS sebesar 400 triliun rupiah lebih. Berikut rincian gaji pensiunan PNS selama 5 tahun terakhir. Tahun 2018, 90,82 triliun rupiah. Tahun 2019, 99,75 triliun rupiah. Tahun 2020, 104,97 triliun rupiah. Tahun 2021, 112,29 triliun rupiah. Dan tahun 2022, 119 triliun rupiah. Tahun 2022 ini diperkirakan pemerintah akan membiayai gaji pensiunan PNS senilai 119 triliun rupiah. Dan kita kan belum sampai akhir tahun, ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata di Jakarta. Salah satu kebijakan pemerintah untuk membuat kiamat PNS adalah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Inilah 5 tanda kiamat PNS. Pertama, PNS diganti robot. Pemerintah menetapkan digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam hal pelayanan administrasi pemerintahan. Seiring dengan itu, pemerintah mengurangi PNS yang pekerjanya dapat digantikan oleh teknologi atau robot. Kedua, PNS jabatan pelaksana dikurangi 500.000. Salah satu jabatan PNS yang terdampak digitalisasi adalah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jumlah jabatan pelaksana per Oktober 2022 sebanyak 1.506.795 orang. Jumlah itu akan dikurangi hingga 30-40% atau sekitar 500-600.000 jabatan pelaksana. Pemerintah menargetkan jumlah jabatan pelaksana pada 2027 tersisa 1 juta saja, atau berkurang sekitar 500.000 lebih. Pengurangan jabatan pelaksana PNS merupakan salah satu arahan kebijakan pengadaan ASN 2023 yang disampaikan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny. Arah kebijakan pengadaan ASN 2023 tersebut dipaparkan Alex Denny dalam rapat koordinasi rencana pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintahan yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu 30 November 2022. Ketiga, pengurangan PNS dibiarkan alamiah. Pemerintah membiarkan pengurangan PNS secara alamiah dengan cara membatasi perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. PNS yang pensiun tidak diisi dengan PNS baru, sehingga jumlahnya terus berkurang. Keempat, tidak membuka lowongan CPNS 2022. Pemerintah membiarkan kiamat PNS datang lebih cepat dengan cara tidak merekrut CPNS 2022. Seleksi CPNS 2022 ditiadakan. Pemerintah hanya membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian kapan merekrut PNS? Insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Kelima, jabatan PNS diisi P3K. Salah satu cara membuat kiamat PNS adalah merekrut P3K sebanyak-banyaknya. Tahun ini jumlah P3K yang direkrut pemerintah sebanyak 500.000 lebih. Mereka akan mengisi jabatan PNS. Jabatan aparatur sipil negara di bidang pelayanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan pun diisi oleh P3K. Seleksi CPNS ini dilakukan dengan sangat selektif.
Pemerintah tidak membuka formasi jabatan PNS yang dapat diisi oleh P3K. Seleksi CPNS secara selektif ini merupakan salah satu arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang disampaikan Alex Denny dalam rekor di Jakarta pada 30 November 2022. Keenam, seleksi CPNS hanya untuk jabatan tertentu. Pemerintah hanya akan membuka seleksi CPNS untuk jabatan tertentu yang belum dapat diisi oleh P3K, seperti hakim dan jaksa. Saat ini terdapat 187 jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K. Itu sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 76 tahun 2022. Hakim dan jaksa tidak termasuk dalam 187 jabatan tersebut. Pemerintah melakukan pengurangan PNS setiap tahun agar negara tidak terbebani dengan gaji pensiunan PNS yang terus tumbuh setiap tahun. Pemerintah lebih memprioritaskan perekrutan P3K, sebab P3K tidak diberikan gaji pensiunan setelah perjanjian kerja berakhir. Mereka tidak mendapatkan gaji pensiunan setiap bulan seperti PNS. Sehingga ini masih dalam proses yang namanya eselon 3, eselon 4, sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga baru akan memulai mereka, diganti artificial intelligence AI.